Selamat datang di video tentang perizinan berusaha, subsektor jasa konstruksi. Video ini menjelaskan mengenai perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi, sesuai dengan PP Nomor 5, Tahun 2021. Di dalam Pasal 14 Ayat 1, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, berupa nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Sertifikat standar perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi meliputi SBU konstruksi, SKK konstruksi, dan lisensi. Kewenangan LSBU dan LSP dalam menerbitkan SBU dan SKK diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 14 Tahun 2021. Berikut merupakan garis besar dari Pasal 100 Ayat 3 dan Pasal 101 Ayat 3 PP Nomor 5 Tahun 2021. Dan berikut merupakan garis besar dari Pasal 28 Ayat 5 dan Pasal 41 Ayat 2 PP Nomor 14 Tahun 2021. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan singkat mengenai sertifikat badan usaha konstruksi. Pertama, mengenai jenis, sifat, dan kualifikasi usaha. Berikut tabel mengenai jenis, sifat, dan kualifikasi usaha, berdasarkan Pasal 84, PP Nomor 5, Tahun 2021. Selanjutnya, mengenai data dan dokumen persyaratan sertifikat badan usaha. Berikut merupakan data dan dokumen persyaratan sertifikat badan usaha, sebelum direlaksasi, atau berdasarkan PP Nomor 5, Tahun 2021. Dan berikut data dan dokumen persyaratan yang dibutuhkan, setelah direlaksasi, atau berdasarkan Permen PUPR Nomor 8, Tahun 2022. Selanjutnya, mengenai proses pengajuan permohonan sertifikat badan usaha. Pelaku usaha mendaftar melalui OSS, dan mengisi data pendaftaran. Pelaku usaha mengisi data usaha, dan melakukan validasi risiko, yaitu KBLI subsektor jasa konstruksi, mengikuti ketentuan yang diterbitkan oleh OSS. Kemudian, pelaku usaha menyatakan persetujuan, atas kesanggupan pemenuhan persyaratan kewajiban perizinan berusaha. Apabila data telah lengkap dan telah tervalidasi, OSS RBA menerbitkan NIB dan sertifikat standar, dengan status belum terverifikasi. Selanjutnya, pelaku usaha melakukan pengajuan perizinan berusaha melalui single sign-on, kemudian memilih jenis pengajuan di PB UMKU, dan menyesuaikan jenis permohonan yang mengacu pada SBU, versi PP Nomor 5 Tahun 2021. Kemudian, pelaku usaha mengisi data permohonan, sekaligus memilih asosiasi dan LSBU, di portal perizinan PUPR. LSBU yang dipilih, memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan SBU. Setelah data dinyatakan lengkap, LSBU menerbitkan tagihan biaya, dan mengirimkan draft perjanjian sertifikasi kepada pelaku usaha. Kemudian, pelaku usaha melakukan pembayaran sesuai tagihan, kemudian menyampaikan bukti bayar sesuai mekanisme yang berlaku. Saat pembayaran terkonfirmasi, LSBU mengklik proses sertifikasi, menandakan waktu mulai dilaksanakannya proses sertifikasi. LSBU kemudian menugaskan asesor badan usaha, untuk melakukan penilaian kelayakan badan usaha. Selanjutnya, asesor kemudian menyampaikan rekomendasi dan laporan hasil dari penilaian badan usaha, kepada LSBU. Kemudian, LSBU menetapkan keputusan atas kemampuan badan usaha, layak atau tidak layak, berdasarkan laporan dan rekomendasi asesor. Jika hasil menyatakan bahwa badan usaha layak, LSBU menyampaikan RKS ke LPJK dan laporan pelaksanaan sertifikasi. Kemudian, LPJK melakukan penomoran dan pencatatan SBU, lalu menyampaikan data SBU ke portal perizinan, untuk diproses ke OSS. Portal perizinan PUPR memproses data SBU, menjadi dokumen data teknis, yang siap disatukan dengan dokumen sertifikat standar.
Portal perizinan menotifikasi OSS dan pemegang hak akses Kementerian PUPR. Data teknis sertifikat standar, terkirim ke OSS RBA. Pemegang hak akses melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap sertifikat standar di sistem OSS RBA. Jika sertifikat standar disetujui, maka NIB dan sertifikat standar yang terverifikasi terbit melalui sistem OSS RBA. Berikut, merupakan contoh sertifikat standar terverifikasi. Selanjutnya, merupakan contoh PBUMKU, atau Sertifikat Badan Usaha. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan singkat mengenai Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. Pertama, adalah aturan mengenai tenaga kerja konstruksi, dan sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Aturan mengenai tenaga kerja konstruksi dan sertifikat kompetensi kerja konstruksi, diatur dalam pasal 28, PP nomor 14, tahun 2021. Berikut merupakan garis besar dari pasal tersebut. Berikutnya, mengenai kualifikasi jabatan dan persyaratan kompetensi. Kualifikasi jabatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, persyaratan kompetensi terbagi atas dua, yaitu umum dan khusus. Selanjutnya, mengenai klasifikasi tenaga kerja konstruksi berdasarkan bidang keilmuan. Berikut merupakan klasifikasi tenaga kerja konstruksi, berdasarkan bidang keilmuan, yang diatur di dalam pasal 28C, PP nomor 14 tahun 2021. Selanjutnya, mengenai kualifikasi, atau jenjang sertifikat tenaga kerja konstruksi. Berikut merupakan tabel kualifikasi, atau jenjang sertifikat tenaga kerja konstruksi. Untuk diketahui, masa berlaku sertifikat adalah 5 tahun. Selanjutnya, mengenai proses pengajuan permohonan, sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Pemohon mendaftar melalui portal perizinan, dan mengisi data pendaftaran. Selanjutnya, pemohon memilih tipe pengajuan, lalu mengisi data permohonan dan dokumen persyaratan, serta sekaligus memilih LSP di portal perizinan PUPR. Selanjutnya, LSP yang dipilih memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan SKK. Setelah itu, LSP menerbitkan tagihan biaya, lalu pemohon melakukan pembayaran dan menyampaikan bukti bayar. Jika pembayaran terkonfirmasi, LSP menjadwalkan pelaksanaan asesmen, lalu menginput rencana jadwal asesmen pada sistem LPJK, dan menugaskan asesor untuk melakukan asesmen. Setelah melakukan asesmen, asesor kemudian menyampaikan rekomendasi dan laporan uji kompetensi TKK kepada LSP. LSP kemudian melakukan penetapan keputusan, sesuai laporan dan rekomendasi asesor. Jika pemohon dinyatakan kompeten, LSP menyampaikan rencana penerbitan SKK kepada BNSP. Kemudian, BNSP menetapkan nomor SKK dan nomor registrasi BNSP. LSP kemudian menyampaikan nomor SKK dan nomor registrasi BNSP kepada LPJK untuk diberikan nomor pencatatan SKK. Setelah itu, LPJK menyampaikan nomor pencatatan SKK kepada LSP. LSP menerbitkan SKK, dan diteruskan ke portal perizinan. Pemohon atau TKK dapat mengunduh SKK di portal perizinan. Berikut merupakan contoh sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar LPJK, silakan menghubungi kontak yang tertera.